Teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Fortino Audio and Lighting Balikpapan. Oke, kali ini kita akan tutorial menghubungkan bagaimana cara menghubungkan DLMS Digital Speaker Management System atau manajemen ke mixer, kemudian ke loudspeaker aktif. Nah, di sini kita pakai brandnya beda-beda. Untuk loudspeaker aktifnya kita pakai Hooper JS10 15 inci aktif. Kemudian untuk mixernya Ashley King 4 Note yang 4 channel. Nah, untuk sampai saat ini seri tertinggi ya yang 4 channel dari King 4 Note ini. Kemudian manajemen Ashley DSP 4.8, 4 input 8 output. Oke, bagaimana sih cara menghubungkannya, Mas? Kalau saya cuma pakai loudspeaker aktif terus pakai mixer, terus pengen pakai DLMS gitu. Oke, yang pertama-tama ya, teman-teman harus punya kabel XLR seperti ini ya. Untuk panjangnya bisa disesuaikan aja, mau 2 meter, 3 meter, 4 meter, bahkan lebih dari 5 meter juga disesuaikan aja. Kira-kira untuk letak FOH-nya atau dapur pacunya tuh di bagian mana, jadi disesuaikan aja. Oke, di sini saya pakai kabel XLR dengan panjang 5 meter ya. Nah, cara menghubungkannya yang pertama, yang jack XLR male atau cowok seperti ini kita konekkan ke inputnya loudspeaker aktif kita dulu. Terserah mau merek apa ya, tapi masuknya ke line input sini. Oke, yang XLR male seperti ini itu masuknya ke line input ini. Oke, nah setelah itu yang ujungnya ini adalah XLR female atau cewek, masuk ke output DLMS ya, atau output manajemen kita. Di sini saya akan pilih di output channel 1 aja. Oke, ya ini untuk loudspeaker yang sebelah kiri, berarti dari sini sebelah kiri. Oke, kemudian loudspeaker yang satunya juga, nah sama juga kita hubungkan untuk jack XLR male-nya atau cowoknya, hubungkan ke line input ya, bukan ke mic input tapi ke line input. Oke, so kemudian si ujungnya jack female atau jack Canon ceweknya XLR-nya masuk ke channel input 2. Channel output maksudnya, channel output DLMS. Oke, setelah itu nah, teman-teman harus punya lagi kabel XLR seperti ini ya. Nah, kalau kabel dari mixer ke DLMS itu nggak perlu panjang-panjang banget. Yang penting kalau bisa disesuaikan juga jaraknya, misalnya dari mixer ke DLMS itu biasanya nggak terlalu jauh, paling-paling jaraknya sekitar 1 meter atau 2 meter gitu kan, karena masih dalam satu rak seperti itu. Oke, untuk menghubungkan ke mixer, di sini kita punya dua kabel XLR, yang male-nya atau yang cowoknya itu masuk ke input A1. Nah, kemudian ini juga untuk kabel yang satunya masuknya ke input B. Oke, setelah itu ujungnya ini, nah yang input dari A DLMS masuk ke output mixer atau main outnya. Oke, nah begitu juga yang input B dari DLMS, outputnya ujungnya yang Canon female cewek ini masuk ke main out atau master output yang R mixer. Oke, nah setelah terkoneksi semua, sekarang kita tinggal menyalakannya dulu. Oke, sebelumnya kita konekkan dulu ke listrik ya teman-teman. Jadi tadi ini belum konek ke listrik, masih posisi off semua. Oke, ini kita konekkan ke listrik. Begitu juga untuk DLMS-nya di kabel power ya. Oke, kemudian ini loudspeaker aktif. Nah ini juga. Oke, setelah itu yang pertama-tama kita nyalakan dulu adalah mixernya dulu ya teman-teman. Nah, mixer dulu. Jadi untuk memulainya itu kita dari mixer dulu kita nyalakan. Setelah mixer, kemudian manajemennya atau DLMS-nya. Oke, setelah DLMS menyala, kita nyalakan loudspeaker-nya. Nah, loudspeaker ini kita nyalakan nih. Oke, nyala. Ini juga yang satunya nyala ya. Oke, nah sekarang terus bagaimana sih cara nyeting atau men-set agar keluar suaranya, keluar bunyinya ya dari DLMS, mixer, kemudian speaker aktif. Oke, jadi saksikan terus video ini, jangan kemana-mana.
Oke teman-teman, nah sekarang kita masuk ke step yang kedua. Oke, setelah semua sudah terhubung dari loudspeaker ke mixer, dari mixer ke DLMS, terus bagaimana sih cara mengeluarkan bunyinya agar keluar bunyinya dan bagaimana sih cara menggunakan DLMS ini? Oke, yang pertama di sini kita pakai untuk sumber bunyinya kita pakai dari HP ya, dari HP Android. Kemudian kita hubungkan ke mixer dulu. Apabila mixer kalian itu ada fitur Bluetooth-nya, jadi gunakanlah fitur Bluetooth-nya. Jadi di sini saya pakai mixer asli King 4 Note yang sudah mempunyai fitur Bluetooth dan ada flash disk-nya juga. Jadi bisa putar flash disk, MP3 player, kemudian kita bisa nge-record juga. Oke, di sini saya akan pakai fitur Bluetooth-nya untuk sumber atau source playback-nya. Oke, ternyata teman-temannya kayaknya belum terhubung ini. Jadi kita aktifkan dulu Bluetooth di handphone. Oke, ini nama Bluetooth-nya asli. Jadi ini sudah terhubung ya. Jadi udah terkoneksi. Karena saya sebelumnya sudah pernah pakai mixer ini juga, jadi otomatis sudah ada perangkatnya di sini. Nah, saya mau putar lagu ini misalnya, When Hearts Collide ini. Karena lagunya ini nggak copyright ini kalau di YouTube. Oke, nah karena saya pakai Bluetooth jadi dia di sini dia keluarnya nanti. Oke, nah sebelum ini nggak kepake jadi channel input ini nggak kepake karena kalau pakai Bluetooth dia outputnya dari sini volumenya. Oke, saya buka dulu volumenya 0 dB. Nah ini belum ada keluar suara ya teman-teman. Kenapa sih nggak keluar suara? Oke, kita cari tahu dulu. Oke, jadi boleh langsung ke sini. Di sini ada master volumenya di speaker. Ini belum kita buka. Jadi kita buka dulu. Nah, arah-arahnya ke jam 12 seperti ini. Udah cukup. Ini juga speaker sebelah kiri. Nah, kan sudah mulai keluar suaranya. Oke, terus sekarang kita masuk ke bagian gimana sih? Terus apa sih fungsi DLMS mas? Saya kan udah beli manajemen ini. Kalau cuma segampang itu aja, apa sih fungsinya? Oke. Jadi fungsinya itu seperti ini ya. Saya akan jelaskan dulu. Jadi tadi dari line input loudspeaker masuk ke output DLMS. Nah, dari output DLMS dikirim ke input DLMS ini. Dari input mengoper lagi ke output mixer. Oke. Nah, jadi ini sistemnya sudah bypass ya teman-teman ya. Jadi nggak ada di crossover, nggak ada di equalisasi juga. Nah, karena tadi speaker di output 1, jadi kita buka output 1 di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat fitur-fiturnya ini. Nah, output 1 dia ngambil sumber dari input A yang sini. Ya. Nah, jadi input A ini ngirim sumber ke output 1. Oke. Jadi isinya untuk output 1 ini routingannya. Di sini ada gain juga, ada delay juga. Jadi kita bisa ngasih delay, bisa kita kasih lebih telat untuk speaker yang bagian mana mau kita delay. Kemudian ini ada polarity-nya juga, jadi kita bisa balik fase-nya juga. Kemudian ini untuk limiter. Nah, jadi ini ada limiternya juga. Ini kita bypass, jadi nggak dipakai limiternya. Kemudian ini crossover-nya. Nah, ini untuk high pass filternya ya, atau bisa juga seperti crossover teman-teman bilang kalau mau ngekat frekuensi low. Nah, dari sini yang di bagian high pass filter. Kemudian ini low pass filternya. Nah, ini di sini juga kita bisa jadikan crossover juga untuk memotong beberapa frekuensi. Banyak juga teman-teman bilang ini seperti high cut-nya karena kita membuang frekuensi high ya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada equalizer juga. Nah, ini posisinya nggak di bypass ini, on EQ ini. Karena ini bypassnya off dia. Coba kita on kan. Nah, ini dia. Ini posisi bypass ini. Oke, nah ini off semua. Untuk parameter equalizernya ada 7 untuk outputnya. Output 1. Oke. Ini output 2 kita lihat dari awal isinya seperti biasa namanya output 2. Kemudian ini untuk routingannya, jadi untuk output 2 ini dia ngambil input dari input B. Nah, sementara sini input A, input C sama D nya off semua. Jadi input B ini ngirim
sumber ke output A ini, output 2, sorry. Oke, di sini gainnya 0 dB, standar, delaynya juga 0, polarity normal. Untuk limiternya juga di bypass, jadi nggak fungsi. Untuk high pass filternya juga 20 Hz, low pass filternya juga 20 kHz. Untuk EQ-nya juga bypassnya ini di kita onin aja ya, jadi posisi bypass dia. Oke. Begitu juga nih untuk equalizernya, parametrik equalizer 1 di output 2 sampai 7. Oke. Nah, sekarang kita putar lagi lagunya. Nah, terus cara ngetes DLMS-nya fungsi apa enggak. Kalau kita pakai DSP 4.8 tinggal tekan gini aja, itu udah jadi mute. Nah, loudspeaker yang ini mati. Oke, yang sebelah sana nyala. Jadi outputnya kita mute. Itu caranya ditekan aja lama, sekitar 3-4 detik. Nanti kalau mau meng-unmute-nya lagi atau membukanya lagi, tekan lagi sampai berapa detik. Nah, sampai hilang tanda merahnya, berarti dia sudah unmute. Oke. Terus kita mau pakai misalnya mau pakai crossovernya. Nah, di sini misalnya kita masuk ke filter HPF tadi itu, atau high pass filter. Teman-teman misalnya mau pangkas low-nya ya. Misalnya low-nya mau dipangkas. Oh, ini misalnya kedengarannya terasa tebal masih low-nya. Jadi kita tinggal tekan, masuk ke high pass filter ini, tekan, kemudian pencet yang parameter ini. Nah, ini teman-teman bisa denger ini. Misalnya kita potong sampai 10.000, kita biarkan suara high-nya aja. Oke, ini output 1, output 2 juga kita kasih 10.000 juga. Nah, tekan dulu, habis itu geser yang parametrik 2 ini. Jangan lupa teman-teman aktifkan ini ya, slope-nya ya, ke bawah. Di bypassnya diganti ke Brotherwood 24 misalnya untuk slope-nya. Kemudian gitu juga untuk output 1, slope-nya juga diganti, jangan di bypass, karena kalau di bypass dia akan lurus terus. Nah, jadi nggak ada perpotongan. Oke, kita pakai Brotherwood 24. Nah, ini kan udah mulai berubah teman-teman suaranya. Suaranya sisa suara high-nya aja. Karena kita tadi sudah potong frekuensi low-nya. Oke, kita kembalikan lagi biar ada suaranya ya. Nah, kita kasih isi biar ada suara low-nya. Untuk di output 2 juga kita kembalikan lagi frekuensinya, kasih sampai di 300 tadi, 220, sama kayak di output 1. Nah, output 1 tadi 220, output 2 juga high pass filternya di 220. Sementara untuk atasnya tetap bypass 20 kHz frekuensinya. Begitu juga untuk di output 1 20 kHz. Nah, jadi kalau teman-teman pakai DLMS, misalnya pakai loudspeaker aktif terus pakai subwoofer aktif, sisanya frekuensi yang bawah itu bisa untuk subwoofer. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk penjelasan sedikit tutorial penggunaan loudspeaker aktif, kemudian pakai DLMS dan mixer. Oke. Nah, bagi teman-teman misalnya ada pertanyaan atau keresahan bagaimana sih cara menginstal, misalnya pakai speakernya pasif, terus pakai power, pakai DLMS, pakai mixer, nanti teman-teman bisa request aja atau bisa chat ke nomor toko yang ada di bawah sini, nomor admin kita. Oke, terima kasih banyak teman-teman.